Nah, anak-anak, sekarang bagaimana jika penjumlahannya itu berbagai bentuk pecahan? Jadi dalam satu soal misalnya ada pecahan biasa dijumlah dengan persen atau dijumlah dengan pecahan desimal. Nah, kita akan mempelajarinya ya. Yang pertama, penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Misalnya di sini ada contoh soal. Contoh soal pertama ya. 25% ditambah dengan 1/2 ya. 1/2 sama dengan. Nah, sebelum kita lanjut nih, Bu Guru mau mengingatkan bahwa persen ini kan sebenarnya adalah bentuk dari pecahan juga ya. Nah, jadi untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan cara yang pertama nih. Ada cara 1. Ubah dulu persennya menjadi pecahan biasa. Jadi ngikutin yang ini ya. Bagaimana cara ngubahnya? Ya 25% per 100. Itu kan sebenarnya 25 per 100. 25% itu kan 25 per 100. Kita kecilin nih, sama-sama dibagi dengan 25. Bagi 25, dibagi 25 biar langsung habis ya. 1/4 ya. Jadi ini pecahan biasanya. Kalau sudah ketemu pecahan biasanya seperti ini, maka kita bisa masukkan langsung ke soalnya. Berarti 1/4 ya sama dengan 25% tadi ditambah 1/2. Nah, karena penyebutnya berbeda ya, maka kita samakan dulu penyebutnya. Caranya kalau misalnya tadi yang sebelum-sebelumnya kan kita menggunakan KPK-nya ya, karena tidak ada angka yang bisa disamakan kayak gitu. Nah, kalau ini kan bisa kita jadikan 4 ya. Berarti penyebutnya kita jadikan 4 aja. 4 ini biar jadi 4 ya dikali 1 aja kan ya. Kali 1 berarti atasnya juga kali 1 ya, ditambah 2 biar jadi 4 dikali berapa? Dikali 2 ya. 1 juga dikali 2 berarti 2/4. Nah, sudah kita samakan, tinggal kita jumlahkan. 1 tambah 2 3, penyebutnya tetap per 4. Nah, ini adalah hasilnya. Hasil dari 25% ditambah 1/2, hasilnya 3/4. Seperti itu ya. Nah, itu cara 1. Kemudian ada juga cara 2. Cara 2. Nah, kalau cara 2 kebalikannya. Kalau tadi persennya kita ubah jadi pecahan, sekarang kalau pakai cara 2, pecahannya yang kita ubah menjadi persen. Soalnya masih sama, 25% ditambah 1/2 ya. Nah, ininya sekarang yang kita jadikan persen ya, 1/2-nya. 1/2 sama dengan, untuk menjadikan persen ya, 1/2 dikali 100%. Nah, tinggal kali aja. 1 kali 100 kan 100. 100 dibagi 2 sama dengan 50%. Gitu ya. Jadi masuk lagi ke soalnya. Jadi 25% ditambah, ini kan sudah kita ubah ya, tambah 50% sama dengan 75% ya. 25%. 50% dari mana? Ya ini dari 1/2 yang sudah kita ubah menjadi persen. Nah, ini biasanya kita lihat juga dari soalnya. Kalau soalnya mintanya menjadi bentuk persen, berarti kita ubahnya jadi persen. Kalau dia mintanya jadi pecahan, berarti jadi pecahan. Ini hasilnya ya. Seperti itu. Nah, anak-anak, untuk pengurangan ya, pengurangan pecahan itu sebenarnya caranya sama dengan yang penjumlahan tadi ya. Kalau misalnya pecahan biasa penyebutnya berbeda, maka harus disamakan dulu. Kalau sama kalau sama bisa langsung dikurangi. Atau kalau pecahan campuran, maka tadi bisa kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Misalnya contoh soalnya di sini ada 9/15 dikurang
2 per 15. Nah ini kan yang sama ya penyebutnya, ya udah tinggal kalian kurang aja. 9 dikurang 2 berapa? 7. Berarti 7 per 15 ini untuk yang berpenyebut sama, pengurangan berpenyebut sama. Kalau pengurangan berpenyebut beda gitu kan, kalau pengurangan berpenyebut beda, misalnya contoh soal 1 ya, contoh soal 2 misalnya 5 per 6 dikurang 2 per 4, ya kan? Ini kan beda ya, penyebutnya beda, 6 dengan 4, maka kita samakan dulu. Nah kan 4 nggak bisa dijadikan 6 nggak bisa dijadikan 4, berarti kita carikan KPK nya, ya kan? Atau langsung dikalikan juga boleh. Nah tapi kalau dikalikan kan besar nih, 6 kali 4, boleh langsung dikalikan. 6 kali 4 24 gitu kan, misalnya 24. Ini dikali berapa biar jadi 24? 6 kali 4 ya, 5 berarti juga dikali 4, 20 kurang 4 kali 6 biar jadi 24 kan, berarti 2 juga dikali 6. 2 kali 6 berapa? 12 per 4 kali 6 24. Sama dengan, karena sudah sama ya penyebutnya, bisa kita kurangi. 20 kurang 12 8 per 24. Nah ini angkanya kan masih besar nih, masih bisa kita kecilin lagi. Coba sama-sama dibagi 2 ya, sama-sama dibagi 2. Kalau kalian sudah tahu bisa langsung dibagi banyak, misalnya dibagi 8, kan 24 dengan 8 bisa, ya kan? Udah langsung dibagi 8. 1 per 24 bagi 8 berapa? 3. 1 per 3. Nah udah hasilnya. Berarti hasil dari 5 per 6 dikurang 2 per 4 adalah 1 per 3. Kayak gitu contohnya. Atau misalnya soal yang ketiga, pengurangan pecahan campuran, ya kan? 3 4 per 5 dikurang 2 1 per 2. Nah bisa kalian ubah seperti tadi ya, jadi pecahan biasa dulu, ini jadi pecahan biasa, atau bisa juga langsung yang penyebut dengan bilangan bulat dengan bilangan bulat dulu. 3 dikurang 2 berapa? 1 ya. Nah kemudian tinggal pecahan dikurang pecahan, 4 per 5 dikurang 1 per 2. Ini 1 dari mana ya? Dari 3 dikurang 2. Jadi langsung kita kerjakan yang bilangan bulatnya, hasilnya taruh di sini. Kemudian ini kan ya. Kemudian ini biarkan aja satunya dulu. Tetap ditambahinnya, ditambah ya, ditambah. Nah 4 per 5 dengan 1 per 2 kita samakan dulu ya. Kita samakan jadi berapa bawahnya penyebutnya? Jadi 10, boleh langsung dikalikan, boleh. 10 berarti di atasnya dikali 2 juga 8, kurang 2 kali berapa biar jadi 10? Kali 5 ya, 1 juga kali 5 berarti 5 per 10. Nah sama dengan 1 ditambah 8 dikurang 5 berapa? 3 per 10. Nah sudah, hasilnya 1 3 per 10. Ini adalah hasil dari 3 4 per 5 dikurang 2 1 per 2, hasilnya 1 3 per 10. Atau bisa dengan contoh yang tadi ya, kalian jadikan pecahan biasa dulu semuanya, seperti itu. Kemudian soal keempat, pecahan bilangan desimal ya. Kalau pengurangannya seperti apa? Misalnya 0,75 dikurang 0,52 berapa? Ya udah sama seperti penjumlahan tadi, kalian sejajarkan seperti pengurangan bersusun pendek ya, sesuai dengan nilai tempat dan komanya diluruskan. 75 dengan 0,52 kurang, langsung 5 kurang 2 3, 7 kurang 5 2, 0,23. Nah itu hasilnya. Atau misalnya 0,8 dikurang 0,25, berapa? Nah seperti yang tadi Bu Guru bilang ya, 0,8 ini kan sebenarnya ada nolnya nih di belakang,
Jadi bisa disamakan bentuknya dengan yang ini, ada 2 angka di belakang koma. Tapi kalau angka 0 di belakang koma seperti ini, ya, di paling belakang bukan di belakang koma ya. Dalam bilangan desimal, angka 0 yang paling belakang seperti ini tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Nah, jadi cara menguranginya tinggal diurutkan. Urutkannya harus tetap ya, angka pertama di atas, angka kedua di bawah. Jadi 0,8, sininya 0,25. Nah, jangan lupa kalau seperti ini kita harus samakan, ada nolnya dia di belakang. Nah, kalau pengurangan ya, jadi kita kurangi 0 kurang 5. Berapa 0 kurang 5? Harus pinjam ya, harus pinjam. Berarti jadi 10. Di sini kita pinjam jadi 7 ya. 10 kurang 5, 5. 7 kurang 2, 5. 0,55. Nah, jangan lupa nih, ada yang berbeda. Kalau misalnya pengurangan tidak ada angka nolnya, harus ditulis biar sama, serata, angkanya pas sejajarnya ya. Itu contohnya.